Rafael Leao diharapkan gendong AC Milan akhiri musim dengan senyuman. Rafael Leao mulai kembali ke performa terbaiknya. Rafael Leao pun diharapkan bisa gendong AC Milan untuk meraih prestasi terbaik di Serie A dan Liga Eropa. Seperti yang disorot oleh Tuttosport via Milan News, penyerang asal Portugal ini kembali ke performa terbaiknya saat AC Milan benar-benar membutuhkan tenaganya untuk menyelesaikan musim ini dengan baik. Pertandingan melawan Fiorentina di matchday ke-30 jadi salah satu penampilan terbaik Rafael Leao di musim ini, di mana dia mencetak 1 gol dan 1 assist untuk mengalahkan La Viola dengan skor 2-1. Leo sendiri mengalami awal musim yang buruk, di mana dia kesulitan mencetak gol di awal musim. Dengan masa puncak kesulitannya terjadi antara bulan September hingga Desember 2023 kemarin. Dia baru benar-benar menunjukkan performa terbaiknya di awal tahun 2024 dan kini berhasil mengemas 11 gol dan 11 assist dengan 8 pertandingan Serie A yang masih tersisa, serta pertandingan perempat final Liga Eropa melawan AS Roma. Setelah menerima kontrak baru musim lalu, para penggemar merasa kecewa dengan kurangnya dampak dari Leao, dan penampilan Christian Pulisic telah memberikan ruang bagi Leao untuk mencari tahu apa yang salah. Komentar Leao setelah pertandingan menunjukkan dia adalah pemimpin di ruang ganti, dan dengan beberapa pertandingan krusial yang akan datang, sudah jelas pelatih Stefano Pioli akan sangat mengandalkan tenaganya. Tidak hanya itu, perbaikan performa di akhir musim ini akan memberi kepercayaan diri kepadanya sebelum memasuki ajang Euro 2024. Jika main kolektif, Joshua Zirkzee akan makin ganas bersama AC Milan. Mantan pelatih Italia Arrigo Sacchi menilai Joshua Zirkzee akan bermain baik bersama AC Milan, dengan catatan tim rossoneri bermain kolektif sebagai tim. Mantan pelatih Italia Arrigo Sacchi bicara tentang Joshua Zirkzee yang jadi bidikan AC Milan di musim panas mendatang. Menurutnya, pemain asal Belanda tersebut akan bermain baik bersama tim rossoneri. Rossoneri akan butuh seorang penyerang tengah. Benar jika Giroud memutuskan untuk pergi. Pemain asal Prancis itu sangat berguna, dan ketika memilih penggantinya, kami harus mendengarkan permintaan pelatih, ujar Sacchi. Jika masih Pioli, saya yakin dia akan mengincar penyerang dengan karakteristik pergerakan, juga bersedia mengorbankan dirinya ketika tidak menguasai bola. Sering bertemu dengan para penggemar Milan, saya mendengar diri saya sendiri ditanyai pertanyaan ini, apakah Zirkzee akan bagus? Jawabannya tidak sederhana. Anak itu berbakat, dia bagian dari tim yang memainkan sepak bola yang luar biasa, dan dia adalah penyerang yang suka membangun serangan, artinya ia berpartisipasi dalam membangun serangan, dan berkomunikasi dengan rekan setimnya. Ia mencetak 10 gol bersama Bologna, dan itu sangat banyak. Saya melihat dia akan bermain dengan baik di Milan selama tim rossoneri benar-benar menjadi sebuah tim yang kolektif. Milan sendiri saat ini berada di posisi kedua klasmen sementara. Selain itu, anak asuh Stefano Pioli juga masih berkesempatan meraih trofi Liga Eropa, di mana mereka akan berhadapan dengan AS Roma di babak perempat final. Idealnya AC Milan pertahankan Oliver Giroud sebagai mentor striker baru. Niccolò Ceccarini menyarankan AC Milan pertahankan Oliver Giroud untuk membimbing striker baru. Namun dia juga tidak terlalu khawatir kehilangannya. Kontrak Oliver Giroud akan selesai di akhir bulan Juni 2024. Itu artinya hanya tinggal beberapa bulan lagi sang pemain akan meninggalkan San Siro dengan status bebas transfer. Beberapa laporan menyebut jika Oliver Giroud akan hengkang ke MLS. Berbicara kepada Milan News, Direktur Tutto Mercato Web, Niccolò Ceccarini, menilai jika idealnya AC Milan pertahankan dulu pemain asal Prancis tersebut selama 1 musim, sambil melakukan kaderisasi pada penyerang baru. Idenya adalah untuk mempertahankan Giroud dan mungkin merekrut penyerang lain, sekaligus mendapatkan pengalaman pemain asal Prancis itu, ujar Ceccarini.
Namun pada akhirnya keputusan dibuat oleh para pemain, dan jika mereka ingin pergi ke tempat lain, Anda harus menghormati pilihan mereka. Milan mengamati banyak pemain di luar negeri dan melakukan banyak evaluasi. Meskipun begitu, Cecarini mengaku tidak terlalu khawatir dengan kepergian Giroud. Dia menggambarkan bursa transfer Milan di musim lalu ketika mereka kehilangan Sandro Tonali, namun pada akhirnya mendapatkan Christian Pulisic dengan kawan-kawan. Tahun lalu dengan penjualan Tonali, pemain-pemain penting seperti Ruben Loftus-Cheek dan Christian Pulisic tiba yang membuat perbedaan. Reinders juga mungkin sesuatu yang lebih diharapkan dari Čukwiš meski ia memainkan peran hebat di Florence. Mereka memiliki satu nama dalam pikiran mereka, yaitu Zirkzee. Harus diingat bahwa Bologna harus mengalokasikan 40% dari penjualan kembali di masa depan kepada Bayer. Akibatnya, mereka akan menaikkan harga Zirkzee. Hasil pertandingan Liga Italia, AC Milan versus Lecce. AC Milan meraih kemenangan meyakinkan saat menjamu Lecce dalam lanjutan Serie A. Rossoneri menang atas Lecce yang harus menuntaskan laga dengan 10 orang. Laga AC Milan versus Lecce di pekan ke-31 Serie A Liga Italia digelar di San Siro, Sabtu 6 April 2024 malam, waktu Indonesia Barat. Tuan rumah sudah unggul 2-0 di babak pertama. Christian Pulisic mencetak gol cepat untuk Milan sebelum digandakan oleh Oliver Giroud. Lecce kemudian harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama, menyusul kartu merah untuk Nikola Krostovic. Pada paruh kedua, Rafael Leao menambah gol Milan. Kemenangan ini membuat Milan kini mengumpulkan 68 poin. Di urutan kedua klasmen Liga Italia, unggul 9 angka atas Juventus. Milan sudah membuka keunggulan saat pertandingan berjalan 6 menit. Christian Pulisic menjebol gawang Lecce lewat tembakan dari luar kotak penalti. Gol ini berawal dari pergerakan Samuel Čukwiš yang masuk ke kotak penalti Lecce dari sisi kanan. Dia kemudian mengoper ke luar kotak penalti, di mana Pulisic berdiri dan sempat mencari ruang tembak sebelum melepaskan sepakan kaki kiri yang mengarah ke pojok atas gawang. Oliver Giroud kemudian menggandakan keunggulan Milan pada menit ke-20. Giroud meneruskan tendangan sudut Yacine Adli untuk menjebol gawang Lecce. Lecce sempat mengancam lewat sundulan Gonzalez yang meneruskan umpan silang Ramadani. Sial bagi tim tamu, bola membentur mistar gawang. Lecce harus bermain dengan 10 orang sejak akhir babak pertama. Nikola Krostovic mendapat kartu merah usai mengangkat kaki terlalu tinggi dan mengenai badan Samuel Čukwiš. Milan menambah gol pada menit ke-57. Kali ini giliran Rafael Leao yang mencatatkan namanya di papan skor. Bola terobosan Yacine Adli sampai ke Leao yang kemudian menggiring bola hingga ke kotak penalti. Leao menaklukkan Falcon dalam posisi 1 lawan 1 untuk membawa Milan unggul 3-0. Tembakan Theo Hernandez dari luar kotak penalti nyaris menghasilkan gol untuk Milan, namun bola dimentahkan tiang gawang. Lecce menyerang balik. Alves menuntaskan serangan dengan tembakan, tapi bola masih bisa ditepis Mike Mignolet. Milan mengancam gawang Lecce lewat Luka Jovic. Bola terobosan dari Samuel Čukwiš kepada Jovic dihalau oleh Falcon. Bola muntah kemudian dimanfaatkan oleh Jovic, tapi dihalau di garis gawang oleh Gendry.